Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Ahad pagi waktu Indonesia, di berbagai belahan dunia lain, ada yang masih hari Sabtu, eh, kita semua tetap sehat-sehat walafiat dalam melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Yang kedua adalah kegiatan summer school kita dengan tema umum Islam in the Contemporary World akan menghadirkan narasumber yang bergantian setiap hari Minggu itu kemudian untuk 14 sesi. Sementara ada 2 sesi lain di luar jadwal. Kita jadwalkan hari Sabtu kemarin, namun narasumber tidak dapat hadir sebab perbedaan-perbedaan waktu yang saya kemukakan tadi, sehingga kemudian kita untuk sesi yang sejatinya hari Sabtu kemarin kita pending dulu sambil menanti sesi penggantinya. Dan adapun sesi pagi ini adalah sebenarnya sesi pengayaan di mana kemudian ketika saya memohon kesediaan Prof. Ali untuk turut mengisi summer school kita, beliau punya kesempatan pada hari ini, dan itu pun dengan jadwal pagi di Indonesia dan malam waktu Amerika, sehingga kita menyesuaikan sekaligus menambah dari target awal. Ya, yang kedua adalah keikutsertaan kita semua dalam kaitan dengan summer school ini merupakan bahagian kalau kita di orang-orang bahasa Arab atau kemudian Bapak Ibu yang pastinya sudah menyelesaikan kitab Ta'lim wal Muta'allim, ini adalah bahagian dari thalabul ilmi, ya, sehingga bagi kita yang Muslim sangat hafal sekali ayatnya, ya, man kharajat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Di hadis yang lain disebut man kharaja tariqan yaltamisu fihi ilman, dan seterusnya dengan redaksi kata yang berbeda pada tema pokoknya bahwa barang siapa yang menuntut ilmu pengetahuan maka kemudian akan mendapatkan jaminan dari yang kuasa. Bapak Ibu saudara-saudari, kita menantikan narasumber kita untuk bergabung, dan kemudian kita akan mulai. Waktu menunjukkan tepat pukul 8.02, dan juga Kakanda panel pertama Muhammad Salim Muda telah bergabung, dan mari kita mulai. Mari kita mulai dengan sama-sama bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saudara-saudari, mohon izin sebelum saya meneruskan, saya mengulangi kembali summer school kita akan dilaksanakan selama bulan Agustus dengan target pembelajaran selama 16 sesi. Hanya saja Selasa, Kamis, dan Minggu di bulan Agustus ini hanya 14, dan kita akan menambahkan 2 sesi yang lain di luar jadwal tersebut. Yang kedua, akan ada juga sesi-sesi di luar jadwal itu yang boleh jadi dengan izin dari penyelenggaranya, kita kemudian masukkan menjadi bahagian pengayaan ataupun kesempatan untuk belajar dan membaca seperti yang dilaksanakan oleh Kak Salim Muda kemarin dengan sesi Prof. Wang, ya, lalu kemudian Prof. Etin, yaitu menjadi kesempatan belajar yang sangat bagus. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kegiatan Summer School sesi pagi ini 13 Agustus 2023 akan menghadirkan 2 narasumber. Yang pertama Bapak M. Saleh Muda, kandidat doktor di Harvard International University Amerika, dan yang kedua Bapak Associate Profesor Dr. Muhammad Ali, dosen di University of California at Riverside. Ya, kalau saya keliru membacanya,
mohon dimaklumi, ya bahasa Inggris saya sangat jauh dari sempurna, apalagi saya di Pak Kampung dari Camba itu, sehingga membacanya dengan standar yang sangat rendah. Kedua narasumber kita akan memaparkan bagaimana pandangannya dan juga pengalaman interaksi dengan masyarakat Muslim di Amerika. Begitu pula kajian-kajian akademik yang ditekuninya di bangku perguruan tinggi. Kakanda Muhammad Salimude menulis tesis tentang pandangan Imam Besar Masjid Istiqlal Andre Guruta Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar terkait dengan moderasi beragama ataupun pandangan-pandangan wasatiyah. Sementara Bapak Profesor Ali menulis salah satu artikelnya dengan judul Muslim Diversity, Islam and Local Tradition in Java and Sulawesi, Indonesia. Terima kasih semuanya dan saya mempersilahkan Kakanda M. Salimude panel pertama kita dengan ucapan terima kasih. Silakan Kak Saleh. Oke, terima kasih teman-teman yang saya hormati. Saya kira saya katakanlah akhir minggu ini membaca satu proses bermedia sosial itu diminta untuk langsung masuk katanya dagingnya, jangan terlalu banyak pengantar. Bagi seorang podcaster, seorang narasumber. Jadi walaupun di mental tim dan mungkin ada yang lain lagi nah ini ada juga ada Irwansa dan ada Rahma ada Hermang Colen dan tentu teman-teman semuanya moderator atau para tim yang bekerja sehingga ini kita bisa adakan. Oke, teman-teman sekalian, saya coba masuk. Oke, saya coba masuk materi saya. Kelihatan nggak materi saya? Kelihatan, Pak. Ya, Oke. sudah Kak. Potret Muslim Amerika ya. Kelihatan. Oke, teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih. Kita mencoba pertama dulu melihat ini bagaimana potret Muslim hari ini. Tentu banyak teman-teman juga punya hasil bacaan. Kita nanti sharing. Nah ini mengacu kita mau melihat ini misalnya inilah petahnya Amerika yang 50 states ya. Dan saya itu ada di sekitar sini antara New York dengan Massachusetts, namanya Connecticut. Jadi kota saya itu cukup kecil, teman-teman sekalian. Nah tentu yang paling besar di sini adalah Texas. Orang Indonesia kalau ada wilayah-wilayah yang tidak nyaman bilang itu wilayah Texas. Dan itu 2-3 kali saya ngomong sama profesor saya, orang Amerika, tetangga saya bilang di kampung saya itu di Indonesia kalau ada daerah yang tidak aman, kita bilang this is Texas area. dia ketawa aja katanya. Nah ini seperti ini teman-teman sekalian. Mungkin Anda bertanya nanti kita kena kalau memang kita harus kembali dari sini. Muslim itu tentu banyak di New York, tetapi yang banyak itu di Michigan. Di Michigan ini sampai hampir semua anggota dewannya itu adalah Muslim. Padahal di sini dulu ada patutnya paus dan sebagainya. Ini sudah menjadi betul-betul di sini. Walaupun di sini Muslim yang paling banyak di sini di Michigan ini adalah mobil dari tempat saya. Ini dari melewati ini New York masuk Michigan. Nah Michigan ini banyak Muslim Yaman dengan Bangladesh. Oke, nanti kalau memang tentu kalau tidak salah Profesor Muhammad Ali ada di sini di California. California dengan tempat saya itu 6 jam. Sama dengan Papua dengan Jakarta kalau kita terbang. Oke. Di rumah tak ibu bersih. Jauh dari rumah. Sebentar Kak, mohon izin. Bapak Ibu para peserta, tolong dikontrol mic-nya untuk memudahkan perjalanan kita.
Yang kedua, Pak Rizal, tolong ada tim yang mematikan mikrofon para peserta. Ya, silakan Kak Saleh dilanjut. Oke, kita pindah ke poin kedua. Ini saya kira ini ada sumbernya kalau teman-teman mau telusuri. Inilah petanya, tapi ini peta 2017, itu kurang lebih 5 tahun yang lalu. Itu adalah data tentang jumlah orang-orang yang beragama dan tidak beragama, ya. Tentu kita lihat di sini yang paling banyak adalah Protestan, Kristen, dan ketika digabung dengan Katolik, dia langsung meloncat menjadi 54%. Malah data terakhir ini yang saya lihat ini ada 2020 itu sudah mencapai tentu lebih, ya tentu beberapa versi beberapa lembaga. Yang kedua, kita lihat Muslim berapa, atau siapa nomor 2 adalah antara Muslim dengan Jewish, ya. Itu sebetulnya orang beragama. Sementara kita lihat di sini ada yang tidak beragama, ini the nons. The nons ini adalah yang biasa kita bilang unaffiliated religion, ini tidak berafiliasi pada agama, tidak mau sibuk dengan agama. Nah, teman-teman bisa lihat betapa tingginya persentasenya 34%. Muslim itu kita malah ini terus terang hampir semua data yang saya pegang itu belum ada yang berani, baru mungkin ini yang berani ini yang namanya ini satu lembaga ini namanya Family Survey Religious Affiliation, itu dia ini religion news ini baru ini yang berani meletak Wikipedia, atau yang paling mudah kita lihat datanya itu karena Wikipedia juga mengutip beberapa sumber itu tidak sampai 2%. Profesor saya juga kalau presentasi itu tidak pernah kelihatan 2%. Oke. Nanti kita lihat kalau ada yang mau bertanya, oh ini ada namanya Mormon. Mormon di sini adalah agama, kalau di kampung itu ya agama kampung lah kira-kira, atau agama animisme. Tapi dia juga dekat-dekat dengan Kristen. Nah, Jewish ini Yahudi, ya, ada Buddhis, ada Hindu, ya. Malah di sini Buddhis masih 0. Nah, ada yang ini yang tanda tanya ada 4%, tapi yang ini teman-teman bisa kita lihat ada 34% ini adalah orang-orang yang tidak mau sibuk, tidak mau memikirkan tentang agama. Oke, sekarang kita pindah di sini. Nanti moderator beritahu saya kalau habis waktu saya. Nah, ini yang kita mau lihat ini satu sarjana Muslim, namanya itu Akbar Salahuddin Ahmed. Dia adalah orang Pakistan. Nah, ini teman-teman sekalian, dia menulis beberapa buku. Ini kalau kita mau lihat ini buku, ini baru sedikit bukunya ini yang saya karena tidak bisa di cover satu kali oleh screenshot, itu buku-bukunya ini Ahmad. Nah, ini ada pernah diterjemahkan di Indonesia ini Postmodernism and Islam, ya. Ada Islam di Eropa, ada Islam di Amerika, ada hidup dengan Islam. Ini karya-karyanya Ahmed. Nah, teman-teman sekalian, yang menurut saya perlu, nah tentu nanti kalau ada yang mau kenal profilnya Ahmed ini, saya ada materi, saya malah udah kirim sama moderator, itu 4 halaman saya bikin catatan-catatan, itu bisa dibaca tentang, terutama tentang buku yang cukup tebal ini 530 halaman buku ini, dan termasuk buku yang dari buku utama yang saya harus baca tentang penelitian saya tentang Islam di Amerika, itu profesor saya meminta saya betul baca titik komanya buku ini. Makanya ketika saya diminta untuk bersama Profesor Muhammad Ali pagi ini waktu Indonesia, malam di sini, saya mencoba menawarkan ini kepada panitia. Yang menarik di sini teman-teman sekalian, buku ini 2008 diteliti, dan dia melihat itu bisa dibayangkan itu kurang lebih 7 tahun setelah
9/11 atau setelah tragedi pengeboman WTC dengan Pentagon. Nah, Ahmed ini dia melibatkan itu kurang lebih ada mungkin apa namanya, pokoknya puluhan dia punya tim kerja, dia dapat sponsor beberapa sponsor untuk meneliti, dan dia menjejaki itu 75 kota di seluruh Amerika, dan dia mengunjungi lebih 100 masjid. Dan hasil penelitian awalnya ini dia dikritik oleh temannya, kenapa aku mau meneliti tentang umat Islam ini kan belum sampai 1 dekade, belum sampai 10 tahun setelah WTC, dan itu orang masih sensitif katanya dan sebagainya. Pokoknya disarankan apa namanya itu menunda dulu niatnya untuk, tapi dia tetap jalan, dan hasilnya luar biasa. Dan memang juga beliau itu setiap bukunya itu terbit itu disambut oleh misalnya The New York Times, itu satu media yang sangat populer seluruh dunia, itu langsung menyambut. Begitupun San Francisco Book Review itu selalu menyambut karya-karyanya Ahmed ini. Ngomong-ngomong, Pak Profesor Ali sudah ada? Sebentar Kak, saya cek. Sudah bergabung Kak. Terima kasih Prof. Ali telah bergabung. Silakan Kak, diteruskan. Oke, saya mungkin 5 menit lagi ya. Soalnya saya mau belajar sama beliau, jadi nanti. Oke, yang menarik, mungkin 1-2 poin saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa yaitu tadi bahwa Profesor Ahmed ini adalah ketika dikritik dia tetap jalan, dan dia menemukanlah bahwa dan sebetulnya ini common apa namanya itu common sense-nya bagi orang Amerika itu semua melihat bahwa, atau sarjana-sarjana Muslim setelah 9/11 itu melihat bahwa begitu rusaknya, begitu banyaknya kerusakan dampak dari 9/11. Hubungan Timur dengan Barat, hubungan Islam dengan atau Muslim dengan non-Muslim, itu semua istilahnya kata orang itu bisa dikata hancur berkeping-keping itu karena peristiwa 9/11. Dan itu apa namanya susah disembuhkan, termasuk proses integrasi, proses Sabin American, bagaimana menjadi orang-orang Muslim ini datang berbagai negara ini untuk berintegrasi, untuk menyatu, untuk saling apa namanya dengan orang-orang Amerika, karena dia pada saat setelah 9/11 ini itu umat Islam itu menjadi namanya common enemy, dicurigai, dituding, ya mungkin juga bukan lagi dimungkin, tapi ada beberapa dipersekusi, ada beberapa yang dituding bahwa, dan itu sangat vokal orang-orang yang memang sebelumnya sudah fobia Islam itu berteriak bahwa inilah agama yang membawa kekerasan, inilah pengikut-pengikutnya teroris seperti Bin Laden dan sebagainya. Dan sekali lagi itu semua adalah dampak dari peristiwa 9/11. Yang apa namanya berikutnya, ada istilahnya juga beliau si Ahmed ini ada namanya, setelah 9/11 itu ada namanya, orang Amerika itu memiliki namanya patriotisme hiper patriotisme agresif. Itu mungkin istilah yang sangat berlebihan. Sebetulnya adalah rasa mencintai pada negaranya itu sangat tinggi, sangat hiper, dan nasionalismenya tinggi. Pada saat yang sama itu sangat agresif, memusuhi katakanlah para Muslim. Dan Muslim di Amerika ini, teman-teman sekalian, saya amat juga menulis itu tidak kurang dari 60 negara datang ke sini. Ada istilahnya lagi beliau itu bahwa Amerika ini bagaikan mangkuk, ya, mangkuk salat. Jadi sebuah tempat piring yang ada salad itu kan ada beragam buah-buahan ada di situ kalau teman-teman biasa makan salad. Nah, Ahmed bilang Amerika ini adalah bagaikan sebuah mangkuk itu tadi, yang di situ
semua datang dari berbagai negara, datang dari berbagai suku, dari berbagai bangsa, tapi datang dari berbagai pemahaman keislaman, yaitu yang selama ini kita tahu ada Islam Sunni, ada Islam non Sunni, dan penjabarannya, dan semua ini menyatu di Amerika menjadi sebuah satu kesatuan yang dipersatukan oleh yang namanya Islam. Dan kalau misalnya istilah lainnya, satu peneliti juga di sini yang saya cukup intens baca bukunya, itu namanya Yuting Wang. Yuting Wang ini dia bilang bahwa Amerika itu adalah mikrokosmos Muslim seluruh dunia yang tidak ada samanya seluruh dunia. Nah, oke. Tentu teman-teman yang biasa meneliti, ternyata saya pahami Ahmed dan teman-temannya ini dengan timnya ini, karena dia pakai volunteer mahasiswanya, itu meneliti buku ini dengan pendekatan antropologi atau antropologi, dan dia mengklaim dirinya sebagai seorang antropolog, dan dia dikombinasi dengan pendekatan etnografi plus dia juga melihat yang namanya satu corak di tengah-tengah dan memang sudah menjadi landscape religiusnya Amerika itu ada namanya pluralisme. Saya kira pluralisme besok pagi kita akan bahas dan pembicaraannya ada di forum kita ini. Oke, mangkok salat itu sudah tadi. Nah, terakhir teman Profesor Ali, ada yang menarik lagi, dan ini saya kritik di buku ini ketika saya bikin saya bikin 2 tugas semester ini, ada namanya annotated bibliografi dengan literatur review. Nah, saya kritik kepada profesor saya semukakan bahwa Ahmed ini di chapter terakhir bukunya ini yang kurang lebih tadi itu 500, ada 530, tapi ini sudah plus indeks, itu dia di halaman 429 kalau tidak salah, dia menyebut bahwa ada 2 tokoh yang harus dikenal sekarang Muslim, harus dibaca, harus dipahami, ini bisa mendamaikan istilahnya antara dunia Islam dengan Amerika. Itu dia sebutlah namanya Thomas Jefferson dengan Muhammad Ali Jinnah. Nah, Muhammad Ali Jinnah ini adalah mantan presiden pertama Pakistan, dan Thomas Jefferson ini adalah presiden ketiga. Nah, tentu ada alasannya, kedua tokoh ini sangat mendukung kebebasan, sangat mendukung pengetahuan, sangat mendukung hak asasi, sangat mendukung kebebasan beragama, ya. Dan saya kira Jefferson itu juga diteliti oleh satu buku yang diterbitkan di Indonesia itu yang bagus, laris, itu sampai dicetak dalam setahun itu dicetak 2 kali. Itu tulisannya namanya Dennis Sperberg, ya. Ini satu buku, dan kebetulan saya pegang, saya beli sebelum berangkat ke sini 2 tahun lalu, itu adalah Thomas Jefferson's Quran, Islam and the Founders. Apa yang menarik di sini, Jefferson itu ketika dia jadi presiden ketiga di Amerika itu tahun 801 sampai 09, dia ada 2 periode. Sebelumnya itu dia jadi wakil. Nah, apa yang menarik itu adalah dia melihat, dia menjamu para diplomat Muslim, dia sangat dekat dengan Muslim, malah oleh Ahmed itu diklaim bahwa sebagian orang menganggap dia seorang Muslim, cuma namanya aja Thomas Jefferson. Nah, terus sampai hari ini dia itu kalau orang melihat Quran, orang ada, kalau ada satu misalnya anggota senat, ya, itu dari Muslim, itu dia maunya disumpah memakai Quran koleksinya Jefferson ini di Congress Library. Nah, terakhir begitu saya bilang tadi Muhammad Ali Jinnah kita sudah tahu